Salam, selamat malam. Bertemu lagi dengan saya dalam program yang sudah kita selalu bicarakan, Sate Online, Sharing Santai Online. Masih dalam tema besar Melody of Singleness. Hari ini kita akan bicara tentang kebohongan yang dipercayai oleh para single. Nah, saudara, di dalam Alkitab kita mendengar tentang atau mendapat pelajaran tentang beberapa hal yang membuat kita tahu bahwa sebetulnya ada kebohongan-kebohongan yang kita percayai, yang menghalangi kita untuk bertumbuh di dalam Tuhan dalam kondisi kita yang unwanted single itu. Yang pertama, kebohongan yang dipercaya itu bunyinya adalah single berarti sendirian dan tidak mungkin mencapai tujuan Tuhan. Alkitab memang pernah berkata di dalam Kitab Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-18 bahwa tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Dalam konteks itu Allah menginginkan Adam dan Hawa untuk mencapai misi Tuhan atas dunia dengan cara membuat sebuah lembaga yang disebut sebagai pernikahan. Maka keluarga adalah cara atau solusi yang Tuhan buat supaya manusia bisa mencapai misi Allah. Tapi yang perlu saudara tahu, keluarga bukan satu-satunya cara yang Tuhan pakai untuk mencapai misinya atas dunia. Di dalam kitab Perjanjian Baru, saudara melihat di dalam Matius pasal 18 ayat 20. Di sana berkata, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ini bicara tentang gereja, bahwa Tuhan sudah menciptakan lagi institusi yang lain, yang namanya gereja. Kalau saudara sekarang unwanted single, tidak perlu saudara merasa dan berpikir saya sendirian, tidak mungkin tujuan Allah tergenapi dalam hidup saya. Saudara harus mengikatkan diri dengan gereja lokal atau dengan komunitas Kristen, keluarga orang percaya yang lainnya. Sebab di sana saudara bisa mencapai tujuan-tujuan Tuhan. Jadi jangan percaya bahwa kalau saya itu tidak menikah atau saya sampai sekarang mengalami unwanted single, maka saya tidak mungkin mencapai tujuan-tujuan Tuhan atas hidup saya. Ada keluarga yang lain yang Tuhan berikan, dan itu adalah gereja. Yang kedua, kebohongan yang sering dipercayai adalah menikah sama dengan bahagia. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, apakah betul kalau kita itu menikah sama dengan hidup kita akan bahagia? Ini adalah kebohongan berikutnya. Sebab di dalam 1 Korintus pasal 7 ayat 7, Tuhan juga mengingatkan demikian melalui Paulus. Setiap orang menerima dari Allah karunia-Nya yang khas. Ada yang dipanggil menikah, diberkati dengan cara Tuhan di keluarganya, tapi ada yang dipanggil untuk belum menikah atau tidak menikah, diberkati dengan panggilannya yang khas itu. Jadi menikah bukan cara satu-satunya untuk menikmati kebahagiaan yang dari Tuhan. Pemazmur juga mengajarkan kepada kita bahwa di dalam Mazmur pasal 37 ayat 4, bergembiralah karena Allah, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Ternyata Daud mengingatkan kita bahwa kalau kita itu mau bahagia, mau tercapai apa yang kita inginkan dalam hati kita, jalannya bukan menikah, tapi jalannya adalah bergembira di dalam Allah, menikmati Allah, bersekutu dalam relasi yang sehat dengan Allah. Jadi jangan percaya bahwa kalau saya menikah akan bahagia, sebab belum tentu. Bisa saja saudara bahagia, bisa saja juga tidak ada yang menjaminnya. Tapi kalau engkau menjalin relasi yang sehat dengan Allah, engkau akan bahagia. Bukankah di Alkitab ada Yohanes Pembaptis yang tidak menikah? Bukankah di Alkitab ada Paulus yang tidak menikah? Bukankah di Alkitab Yesus Kristus juga tidak menikah? Tetapi mereka apakah menikmati kehidupan yang penuh penderitaan? Tidak bahagia hidupnya? Tidak. Mereka berhasil mencapai garis finish dan memenuhkan tujuan-tujuan Allah bagi dunia dan
bagi hidup mereka, oleh karena mereka mencintai Allahnya dengan segenap hati. Kebohongan yang ketiga adalah menikah berarti seluruh kebutuhan saya akan terpenuhi. Beberapa kali saya sudah membahas ini. Kebutuhan dasar manusia itu adalah dicintai dan mencintai. Dan kalau saudara berpikir hanya dengan menikah maka saya akan terpenuhi kebutuhan dicintai dan mencintai, ini adalah kebohongan yang salah juga. Saudara tidak boleh berpikir bahwa pasanganku pasti nanti akan memenuhi kebutuhanku akan cinta kasih, bahwa pasanganku pasti akan memenuhi kebutuhanku akan penerimaan. Sebab yang bisa memenuhi kebutuhanmu akan cinta kasih, akan penerimaan adalah Allah sendiri. Hanya Allah yang bisa mencintaimu tanpa syarat. Hanya Allah yang bisa menerimamu tanpa syarat. Semua yang lainnya bisa mencintaimu, tapi dengan berbagai macam persyaratan. Jadi, jangan percaya dengan kebohongan yang ketiga. Kalau menikah, kebutuhanku akan kasih sayang, penerimaan akan terpenuhi. Sebab hanya Allah yang bisa memenuhinya. Dan itu bisa dicapai dengan berkeluarga atau tanpa berkeluarga. Kiranya kebenaran ini memerdekakan kita. Salam.